Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Desmantri dengan NIM C1F021084 dari Prodi Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang akuntansi yang bermaterikan sistem keuangan syariah. Baiklah, yang pertama di latar belakang. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuk, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Selama 3 dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Selanjutnya ada di ciri-ciri sistem keuangan Islam. Pertama, ada di harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. Kedua, Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan. Ketiga, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. Keempat, sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal. Yang kelima, keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam. Yang keenam, sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber pendapatan negara. Ketujuh, sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. Kedelapan, sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam. Berikutnya ada di prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan menurut Qad Ibrahim 2007. Pertama, kebebasan bertransaksi namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini dapat menimbulkan kerugian masing-masing. Yang kedua, bebas dari maghrib atau maisir, yaitu judi atau spekulasi yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan. Gharar, yaitu penipuan atau ketidakjelasan. Riba. Lalu yang ketiga, pengambilan tambahan dengan cara batil. Lalu yang keempat, bebas dari upaya pengendalian, merekayasa dan memanipulasi harga. Yang kelima, semua barang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat, agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi. Lalu yang terakhir, pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu. Oleh karenanya, pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. Tujuan sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosioekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang dan mobilitas serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan atau bagi hasil kepada semua pihak yang terlibat. Harta menurut boleh atau tidaknya dimiliki. Yang pertama, harta yang tidak dapat dimiliki dan dihak milikkan orang lain. Contoh harta jenis ini adalah barang publik seperti jalan umum, jembatan, dan taman kota. Lalu, harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syariah yang termasuk dalam harta jenis ini adalah harta wakaf, harta baitul harta ziswaf, dan sebagainya. Harta yang bisa dimiliki dan dimilikkan kepada orang lain, harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang, dan harta ini boleh diperjualbelikan sebab telah dimiliki sempurna oleh sang pemilik harta. Selanjutnya ada di akad, kontrak, atau transaksi. Akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni satu, akad tabaruk, dilakukan dengan tujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.
Pihak yang berbuat kebaikan hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT dan bukan dari manusia. Yang kedua, akad tijarah. Perjanjian yang menyangkut transaksi untuk memperoleh keuntungan atau berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh. Selanjutnya, transaksi dalam Islam adalah tuntunan segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah, kesejahteraan dalam arti luas. Salah satu contoh transaksi yaitu ketika seorang membeli produk dari suatu perusahaan, ia melakukan pertukaran antara uang dengan produk dari perusahaan tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi banyak hal, termasuk menjual, membeli, membayar, hingga membayar gaji. Baiklah, sepertinya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem keuangan syariah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.